Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafid Natania Sakti. Saya mahasiswa dari salah satu universitas yang berada di Semarang, yaitu Universitas Unisba. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Misalnya, ini terjadi pada auditor saat melakukan proses pengauditan oleh klien tersebut. Yang dimaksud dengan pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar, yaitu laporan auditor yang menyimpang dari laporan standar atau tadi disebut dengan disclosure from the standard report. Itu terjadi apabila auditor menyimpulkan bahwa ada beberapa situasi yang mempengaruhi hasil laporan pengauditan tersebut. Dan berikut ini adalah situasi yang dapat mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar audit. Yang pertama, pembatasan ruang lingkup. Jadi, ruang lingkup yang auditor lakukan itu dibatasi oleh klien. Ya mungkin karena beberapa alasan yang dimiliki oleh perusahaan tempat klien itu bekerja. Yang kedua, ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan, yaitu laporan keuangan yang dibuat perusahaan dari klien tersebut itu tidak mempunyai standar dari laporan laporan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, pengungkapan pendapat atau prinsip yang tidak sesuai dengan GAP atau bisa disebut dengan General Accepted Accounting Principle. Yang keempat, keraguan substansial mengenai status kelangsungan usaha. Jadi beberapa instansi meragukan tentang kelangsungan usaha yang dimiliki klien tersebut. Contoh. Dan yang keempat, yaitu keraguan substansial mengenai status kelangsungan usaha. Jadi ada beberapa substansi dalam proses pengauditan tersebut yang meragukan kelangsungan usaha dari klien tempat klien bekerja, yaitu mungkin nanti akan dikorek lebih tentang apa dasar keraguan substansial mengenai kelangsungan usaha dari klien tersebut. Dan yang kelima, yaitu situasi yang berkenaan dengan pemberian pendapat berdasarkan sebagian dari laporan auditor lain yang melibatkan pembatasan ruang lingkup atau ketidaksesuaian GAP. Jadi auditor bisa menjadikan hasil auditor lain itu sebagai referensi, tapi dengan prinsip auditor harus bergerak independen dan tidak boleh memihak satu atau pihak satunya sesuai dengan GAP. Apabila auditor sudah tidak independen dan melibat pembatasan ruang lingkup, itu akan mengalami ketidaksesuaian dengan GAP tersebut. Dan selanjutnya, contoh memperkenalkan informasi piutang
Nah, ini ruang lingkup audit dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Pembatasan yang disebabkan oleh klien, kemungkinan manajemen yang berusaha mencegah atau menutupi atau menghindari ditemukannya informasi yang salah saji atau informasi yang itu merupakan informasi penting bagi perusahaan tersebut yang bersifat intern, atau informasi-informasi tentang piutang atau keuangan tentang perusahaan yang sengaja ditutup-tutupi, maka standar auditing menyarankan menolak memberikan pendapat. Jadi dikarenakan informasi tadi dicegah atau ditutup-tutupi oleh pihak klien dari pihak manajemen klien, itu standar auditing menyarankan untuk menolak memberikan pendapat. Dikarenakan apabila salah memberikan pendapat itu akan memberikan dampak negatif maupun positif. Yang dikhawatirkan itu akan membawa dampak negatif terhadap klien tersebut. Bila materialitasnya diragukan, kategori utama ini terjadi pembatasan ruang lingkup audit. Ini dikategorikan, materialitas ini dikategorikan sebagai pembatasan ruang lingkup audit, yaitu yang dimaksud dengan pembatasan ruang lingkup dan materialitas yang disebabkan oleh klien dan yang disebabkan kondisi-kondisi di luar kendali klien maupun auditor. Jadi mungkin pembatasan ruang lingkup itu didasarkan atas nanti akan terjadinya kondisi di luar kendali klien maupun auditor. Contoh, mungkin kita ambil contoh terburuk, bisa sampai perusahaan itu bisa sampai bangkrut, atau bahkan nanti di antara komisaris maupun CEO maupun para staf ada yang sedang bermain dan itu bisa membuat mereka nanti dipecat. Itu adalah situasi-situasi di luar kendali dari klien maupun auditor. Dikhawatirkan terjadi situasi tersebut, dan disitulah diambil pembatasan ruang lingkup, tapi bukan menutupi atau segala sesuatu yang bersifat terlalu intern. Soalnya kegunaan auditor yang disewa oleh klien ya untuk mengungkap itu sebenarnya, tapi itu juga tergantung dari klien tersebut. Nah, contoh, memperkenalkan konfirmasi piutang. Nah, ini biasanya ini dalam perusahaan-perusahaan tertentu ini ditutupi karena mereka takut konfirmasi piutang yang terlalu banyak akan membuat image atau citra dari perusahaan tersebut tercoreng. Mereka takut akan terjadi hal-hal seperti itu, dan makanya itu mereka akan menutupi konfirmasi piutang tersebut, dan mungkin akan membuat atau menampilkan beberapa info konfirmasi piutang kecil untuk meningkatkan image dari perusahaan mereka. Dan yang kedua, menandatangani surat representasi klien. Nah, ini klien harus menandatangani surat tersebut. Apabila tidak menandatangani ya sesuai dengan poin pertama tadi, mungkin ada yang ditutup-tutupi karena kan ada masalah intern. Dan poin yang ketiga yaitu memberi auditor akses ke catatan rapat Dewan Komisaris. Biasanya poin ketiga ini jarang dipakai oleh klien manapun, karena catatan ke akses ke catatan rapat Dewan Komisaris itu merupakan catatan-catatan penting dari perusahaan tersebut. Contoh itu bisa berupa catatan keuangan, pengeluaran, pemasukan, omset, maupun laba rugi, laba bersih, modal,
dividen, piutang, dan mungkin ada target pasar mungkin atau suatu project. Apabila nanti kalau catatan itu bocor, dikhawatirkan itu bisa menjadi oknum eksternal untuk mengacaukan perusahaan tersebut. Dikhawatirkan seperti itu dan menyebabkan kondisi di luar kendali dari klien maupun auditor. Dan itu pokok yang paling penting atau masalah yang paling utama untuk klien membatasi ruang lingkup audit tersebut. Ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang ketentuan dikeluarkan oleh GAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAP tersebut. Dalam hal ini, poin yang pertama dalam hal ini, auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar tergantung pada materialitasnya. Jika jumlahnya sangat material atau sangat mempengaruhi terhadap banyak pos lain sampai harus diberikan pendapat tidak wajar. Dalam poin pertama ini, auditor harus membuat keputusan dengan dia melihat jumlah materialitasnya dan pos-pos lain yang dipengaruhi oleh jumlah materialitas tersebut. Apabila pos itu sedikit dan material itu sedikit, auditor dianjurkan untuk memberikan pendapat wajar, pendapat tidak wajar. Dan apabila jumlah pos-pos lain sangat banyak, jumlah materialitasnya sangat banyak, maka auditor disarankan untuk diberikan pendapat tidak wajar. Kegunaan pendapat ini salah satunya untuk pengungkapan auditor tersebut, hasil auditingnya. Dan poin yang kedua, selain itu apabila klien tidak mencantumkan informasi yang dibutuhkan di dalam tubuh laporan atau catatan kaki, auditor bertanggung jawab untuk menyajikan laporan auditnya dalam paragraf tambahan dan diberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dan poin yang ketiga, sebagai contoh, jika klien bersikeras menggunakan biaya pengganti atau replacement cost untuk aktiva tepatnya untuk menilai persediaannya pada harga jual ketimbang biaya historis, maka diperlukan penyimpangan dari laporan standar. Poin ketiga ini yang paling penting. Contoh ini yang paling penting. Karena contoh ini mengungkapkan suatu kondisi dari klien tersebut yang menyebabkan penyimpangan dari laporan standar. Di sini bahwa ditekankan jika klien bersikeras menggunakan biaya pengganti atau replacement cost untuk aktiva tetapnya, ditekankan pada poin ini untuk menilai persediaannya pada harga jual ketimbang biaya historis. Nah, maka di sini akan terjadi ketidaksesuaian dengan historis di lapangan, historis yang sudah terjadi atau bukti-bukti di lapangan. Maka diperlukan penyimpangan dari laporan standar. Dan di sini poin penting yang menyebabkan penyimpangan laporan standar itu menyimpang adalah klien tersebut. Request biasanya terjadi request klien apabila terjadi masalah dalam suatu perusahaan yang diaudit. Dan klien itu akan memberikan request seperti ini.
mereka akan mengganti biaya ini, biaya aktiva untuk menilai persediaannya, dan itu akan memunculkan hasil laporan audit yang menyimpang dan tidak bisa dibuat patokan lah. Di sini bukan auditor yang kurang mumpuni, tapi memang kliennya yang mengganti biaya aktiva menjadi nilai untuk persediaan. Dan selanjutnya, pengungkapan pendapat atau prinsip yang tidak sesuai dengan GAP. Pendapat wajar dengan pengecualian laporan pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya apabila seorang auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Biasanya ini nanti kalau perusahaan atau klien tersebut memberikan laporan secara keseluruhan dan wajar tanpa ada yang diganti, tanpa ada yang ditutupi, maka auditor langsung akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa opini wajar dengan pengecualian ini hanya dapat diberikan bila auditor menarik kesimpulan, perlu garis di bawah ini, bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar atau fairly stated. Nah, ini itu perlu digarisbawahi tentang bila auditor menarik kesimpulan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar atau fairly stated, tanpa adanya diubah, tanpa adanya aktiva yang menjadi penilaian persediaan, tanpa adanya batasan ruang lingkup audit yang dikeluarkan oleh klien, baru akan dikeluarkan very stated tadi. Jika tidak, maka auditor harus memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak memberikan opini apabila hal yang dilaporkan memang bersifat material. Biasanya hal-hal ini terjadi, pernyataan barusan terjadi yang opini tidak wajar dan menolak memberikan opini, itu karena klien terlalu menutup-nutupi perusahaannya tersebut. Biasanya ini terjadi dalam perusahaan ya, pemerintahan mungkin itu ya, lupakanlah. Jika itu terjadi ya mungkin request dari klien sendiri untuk menutup-nutupi segala macam. Ya, kalian tahulah. Laporan pendapat tidak wajar atau menolak memberikan, untuk poin kedua ya ini ya, maaf. Laporan pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat harus diterbitkan jika auditor merasa yakin bahwa kondisi yang dilaporkan tersebut bersifat sangat material. Pendapat tidak wajar ini atau adverse opinion digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau GAP. Dan poin ketiga, menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Disclaimer opinion ini diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional antara auditor dengan kliennya.
Tadi itu merupakan beberapa poin-poin opini atau pendapat dari seorang auditor. Karena pendapat itu dikeluarkan dengan didasarkan oleh hal-hal tersebut. Contoh pendapat tidak wajar dengan pengecualian atau qualified opinion dikeluarkan dengan dasar bahwa laporan keuangan itu disajikan secara keseluruhan, secara wajar. Itu baru dikeluarkan pendapat wajar atau qualified opinion. Dan untuk yang laporan pendapat tidak wajar atau bahkan untuk menolak pendapat atau bisa disebut dengan adverse opinion, itu digunakan apabila seorang auditor yakin bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saji, itu memang atau sengaja dibuat oleh manajemen klien atau kesalahan. Itu biasanya kalau terjadi seperti itu ya seorang auditor mengambil pendapat adverse opinion, karena sudah menyimpang dari prinsip akuntansi GAAP dan mengandung salah saji. Dan untuk yang poin ketiga tadi itu menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion, biasanya ini seorang auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri, bukan dia karena labil atau bimbang ya. Nah, ini biasanya terjadi karena laporan keuangan disajikan secara keseluruhan, secara wajar, berbeda dari yang pertama tadi. Kalau memang sesuai dengan historis tersebut, sesuai yang tepat, mereka akan langsung memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, ini biasanya terjadi apabila terjadi miss ini biasanya di sini antara auditor dan klien. Itu nanti menyambung pada tidak independen, entah itu auditornya biasanya ya. Auditor tidak independen kepada kliennya, atau kliennya bahkan menyewa auditor lain. Ya bahkan kan dalam untuk mengaudit salah satu perusahaan besar ya dibutuhkan banyaklah auditor, tapi tetap harus ada pemegang utama yaitu auditor utama untuk membawahi auditor lainnya supaya tidak terjadi perbedaan pendapat atau bisa dimusyawarahkan. Itulah gunanya auditor utama. Nanti akan kita bahas di slide terakhir nanti tentang auditor utama sebagai tambahan. Nah, untuk selanjutnya keraguan substansial mengenai status kelangsungan usaha. Nah, ini substansi tersebut yang meragukan status kelangsungan usaha yang kita bahas di awal tadi. Biasanya substansi tersebut meragukan kelangsungan usaha. Yang poin pertama, kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak mampu membayar perjanjian pinjaman, itu mungkin meminjam dana atau dia mencari investor dengan diiming-imingi mungkin mendapat bunga sekian seperti tanam saham seperti itu, tapi dia tidak mampu untuk membayar per bulannya atau membayar pinjaman tersebut dikarenakan terjadinya salah perhitungan tentang suatu produk atau jasa yang mereka tawarkan dan tentang biaya atau biaya operasional atau biaya resiko yang ditanggung oleh pegawainya. Biasanya ini terjadi karena salahnya perhitungan dari bagian pemasaran suatu perusahaan, salah terjadi. Dan penunggakan pembayaran dividen. Nah, ini terjadi ini bersinambungan, yang tidak mampu membayar dan menunggakan pembayaran dividen berkesinambungan. Nah, yang poin ketiga dari poin utama tadi yaitu restrukturisasi hutang. Dan selanjutnya kurangnya persyaratan modal dasar. Ini untuk kurangnya persyaratan biasanya terlalu dipaksakan oleh para
pengusaha baru ini, masih kecil atau pengusaha rumahan atau CV, biasanya terlalu dipaksakan itu untuk modal yang seharusnya belum memadai, tapi mereka terlalu memaksakan, dan biasanya itu berakhir dengan pahit atau bangkrutnya perusahaan tersebut karena ketidaksiapan dari owner atau pemilik maupun dana atau modalnya untuk menghadapi gempuran-gempuran atau rintangan saat menjalankan usaha tersebut. Ya, untuk membuka suatu usaha itu pasti akan mengalami namanya pasang surut penjualan atau pasang surut pemasukan. Dan untuk poin masalah internal, dalam substansi ada beberapa substansi yang meragukan kemampuan kelangsungan usaha tidak terlepas dari masalah internal dan masalah eksternal tentunya. Ini kita akan bahas tentang masalah internal dulu. Masalah internal, masalah yang paling utama, yaitu poin pertamanya PHK atau penghentian secara sepihak, penghentian pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Biasanya ini terjadi karena UMKM, upah minimum kerja UMK daerah tersebut mengalami kenaikan, dan sedangkan omset perusahaan menurun, mereka akan langsung mengambil tindakan. Poin pertama ini biasanya, kalau tidak, saat perusahaan mengalami kondisi mungkin tren negatif atau kerugian terlalu besar, mereka baru akan mengambil poin seperti ini. Untuk poin yang kedua, kurangnya manajemen dalam bidang usaha. Ini juga penting, karena apabila manajemen bagus, pihak manajemen bisa menyarankan komisaris atau direktur atau CEO dari perusahaan tersebut untuk memberikan usulan bahwa mereka bisa menghitung atau memperkirakan kira-kiranya dengan pemasukan segini dan pengeluaran akan terjadinya laba, untung, penghasilannya meningkat, atau akan terjadi kerugian. Nah, ini peran manajemen sangat penting. Dan poin yang ketiga, kurangnya perhitungan dalam memulai suatu proyek dalam usaha yang menyebabkan tren negatif. Ini juga penting, karena sebelum memulai suatu proyek harus diperhitungkan secara matang, tidak asal. Kalau mereka terlalu terburu-buru, perusahaan terlalu berburu untuk meluncurkan suatu proyek karena persaingan, jika mereka salah mengambil langkah akan terjadi tren negatif. Tren negatif ini sangat menakutkan, karena mereka akan mengalami kerugian secara terus-menerus berkala sampai mereka bisa mengambil tindakan pencegahan atau tindakan antisipasi untuk memutus kerugian tren negatif ini. Dan poin yang terakhir dari masalah internal, kurangnya dalam memilih karyawan pegawai. Nah, ini juga penting. Ya, mungkin teman-teman di luar sana tahu lah yang saya maksud tentang poin terakhir ini. Dan poin tentang masalah eksternal, kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, dan kerugian pada franchise atau waralaba. Biasanya kerugian ini yang paling sulit untuk diantisipasi adalah kerugian tentang bencana alam dan kecelakaan kerja. Ini sebenarnya dua faktor yang sering terjadi. Karena untuk bencana alam ya mungkin karena faktor alam, kita sebagai manusianya bisa memprediksi. Untuk realitanya kita tidak tahu ya. Tapi kita bisa melakukan gerakan antisipasi atau gerakan pencegahan. Ini bisa menyiapkan dana-dana cadangan. Dan yang kedua, ini sering sekali dikarenakan kecelakaan kerja, karena mungkin peralatan sudah usang harus diperbarui tapi perusahaan menolak karena masih bisa digunakan, dan mengakibatkan kecelakaan kerja tersebut. Apabila situasi
tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk poin pertama. Untuk poin kedua, menambahkan paragraf penjelasan sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan itu. Jika ada keraguan mengenai kemampuan memulihkan aktiva atau jumlah kewajiban, maka informasi tersebut harus disertakan dalam paragraf penjelasan. Apabila Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut di atas akan memberikan informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi itu, akan tetapi auditor tidak dilarang menerbitkan laporan audit yang memuat penolakan memberikan pendapat. Di poin ini auditor diberikan kebebasan untuk memilih memberikan pendapat atau bahkan menolaknya. Ya mungkin karena situasi-situasi tertentu yang mungkin bisa ditanggung oleh auditor, apalagi auditor eksternal yang tidak dari perusahaan tersebut, mereka akan bergantung pada track record yang sudah mereka jalani. Bisa seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, situasi yang berkenaan dengan pemberian pendapat berdasarkan sebagian dari laporan auditor lain. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit, dan apabila klien mempunyai satu atau lebih anak perusahaan divisi atau cabang, maka klien itu mungkin perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Apabila ada 2 atau lebih kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah, relatif, signifikansi pekerjaan yang dilakukan, serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan. Auditor utama yang ditunjuk kemudian harus melakukan atau memutuskan apakah bersedia atau tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Nah, kedua kantor itu atau ketiga kantor dan selebihnya lah, nanti mereka akan ditawari siapa yang menjadi kantor auditor utama dan menanggung beban hal tersebut. Karena itu merupakan ya agak berat sih bebannya, dan memikul tanggung jawab, memutuskan dan menanggung hasil auditing dari auditor lain. Biasanya keputusan itu akan mereka ambil jika mereka salah satu bersedia. Dan dianjurkan untuk kantor auditor utama berdekatan dengan kantor utama dari klien. Karena apa? Kantor utama dari klien atau kantor utama perusahaan tersebut, laporan dari divisi atau cabang-cabang dari perusahaan tersebut pasti akan memberikan laporan entah itu bulanan atau tahunan ke perusahaan utama, dan memudahkan auditor untuk mengecek langsung di perusahaan utama dan memvalidkannya dengan divisi atau cabang yang lain. Nah, untuk kantor auditor utama disarankan yang dekat dengan perusahaan yang utama. Dan untuk cabang-cabang yang lain mungkin bisa diambil oleh kantor auditor lain yang berdekatan dengan lokasinya. Untuk memvalidkannya lebih cepat, memvalidkan informasi dan mengambil keputusan atau hasil auditor yang lebih cepat juga, dan tidak mengalami penundaan.
Sekian yang dapat saya presentasikan tentang tema tadi, tentang tema pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar dalam hal auditor atau pengauditan atau auditing yang dilakukan oleh seorang auditor, dan beberapa hal-hal atau opini-opini. Apabila terjadi kekurangan atau salah-salah kata atau kurang jelasnya para viewer nanti ya, untuk yang melihat, untuk teman-teman yang melihat, ini saya sekedar sharing informasi yang saya ketahui pada teman-teman. Apabila ada teman-teman yang mempunyai materi lebih atau memahami hal ini lebih, bisa tulis di kolom komen supaya teman-teman yang lain atau bahkan saya sendiri bisa mengetahui kurangnya dari presentasi yang saya presentasikan saat ini untuk materi yang saya share ke teman-teman saat ini. Dan apabila yang tidak suka ya langsung dislike, gak apa-apa. Yang suka di like, kalau ada yang menambahkan komen. Sekian, terima kasih. Lain kali kita akan bertemu lagi dengan membahas materi yang lain.